Momen Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kecup dahi Paus Fransiskus disorot. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kecup dahi pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus disorot. Paus Fransiskus tampak terlihat sangat akrab dan dekat dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Berdasarkan siaran langsung Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar saling bersalaman saat hendak berpisah. Tak berhenti sampai di situ, Nasaruddin Umar lantas tampak mengecup dahi Paus Fransiskus sebanyak 2 kali. Sri Paus lalu membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar beberapa kali. Momen akrab dua pemuka agama ini terjadi di halaman Masjid Istiqlal. Tepatnya, setelah rangkaian kunjungan Paus Fransiskus di Istiqlal selesai, atau sebelum meninggalkan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya, Paus sempat menyaksikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Paus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio ini pun sempat memuji dan berharap persaudaraan dan kerukunan tetap terjaga dengan adanya terowongan tersebut. Kemudian, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sempat mendengarkan pernyataan deklarasi Istiqlal dari tokoh lintas agama. Tak hanya itu, Paus dan Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal tersebut. Selanjutnya, Paus Fransiskus menyampaikan pidato dan mendapatkan cenderamata berupa replika Masjid Istiqlal dan koin persahabatan yang diberikan langsung oleh Wakil Menteri Agama, Wamenak, Saiful Rahmat Dasuki. Menariknya, Paus Fransiskus sempat menyerahkan sebuah kantong merah kecil kepada Saiful usai mendapatkan 2 buah cenderamata tersebut. Setelah itu, Paus Fransiskus berfoto bersama dengan tokoh bangsa dan agama, serta sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadiri di Masjid Istiqlal. Terlihat ada Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 RI sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Jusuf Kalla dan istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah didampingi putrinya Yeni Wahid, kemudian Menteri Investasi Rosan Ruslani, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Keuangan, Wamenke, Thomas Jiwandono. Terlihat juga Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Mger, Antonius Subianto Bunyamin, Cendekiawan Muslim Quraisy Shihab dan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Setelah itu, Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Berdasarkan jadwal yang diterima Kompas.com dari Panitia Perjalanan Bapak Suci Fransiskus, Paus Fransiskus bakal mengunjungi kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Terakhir, Paus pertama dari Ordo Jesuit itu akan memimpin Misa Akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno. Momen Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar kecup dahi pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus disorot. Paus Fransiskus tampak terlihat sangat akrab dan dekat dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Kamis, tanggal 5 September tahun 2024. Berdasarkan siaran langsung Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com, Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar saling bersalaman saat hendak berpisah. Tak berhenti sampai di situ, Nasaruddin Umar lantas tampak mengecup dahi Paus Fransiskus sebanyak 2 kali. Sri Paus lalu membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar beberapa kali. Momen akrab dua pemuka agama ini terjadi di halaman Masjid Istiqlal. Tepatnya, setelah rangkaian kunjungan Paus Fransiskus di Istiqlal selesai, atau sebelum meninggalkan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya, Paus sempat menyaksikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Paus yang memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio ini pun sempat memuji dan berharap persaudaraan dan kerukunan tetap terjaga dengan adanya terowongan tersebut. Kemudian, Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar sempat mendengarkan pernyataan deklarasi Istiqlal dari tokoh lintas agama. Tak hanya itu, Paus dan Nasaruddin Umar menandatangani deklarasi Istiqlal tersebut. Selanjutnya, Paus Fransiskus menyampaikan pidato dan mendapatkan cenderamata berupa replika Masjid Istiqlal dan koin persahabatan yang diberikan langsung oleh Wakil Menteri Agama, Wamenak, Saiful Rahmat Dasuki. Menariknya,
Paus Fransiskus sempat menyerahkan sebuah kantong merah kecil kepada Saiful usai mendapatkan 2 buah cindera mata tersebut. Setelah itu, Paus Fransiskus berfoto bersama dengan tokoh bangsa dan agama, serta sejumlah menteri dan wakil menteri yang hadiri di Masjid Istiqlal. Terlihat ada Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 RI sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala dan istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah didampingi putrinya Yeni Wahid, kemudian Menteri Investasi Rosan Ruslani, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Budi Ari, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wakil Menteri Keuangan, Wamenke, Thomas Jiwandono. Terlihat juga Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Mgr. Antonius Subianto Bunyamin, Cendekiawan Muslim Quraisy Shihab dan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Setelah itu, Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Berdasarkan jadwal yang diterima Kompas.com dari Panitia Perjalanan Bapak Suci Fransiskus, Paus Fransiskus bakal mengunjungi kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Terakhir, Paus pertama dari Ordo Jesuit itu akan memimpin Misa Akbar yang diikuti oleh 86.000 umat Katolik di Stadion Gelora Bung Karno.